Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya season yang keempat bersama gue Willy Yonas. Episode podcast kali ini kita akan diskusi mengenai exercise secara spesifik HIIT atau LIIT. Buat teman-teman yang belum tahu ini adalah High Intensity Interval Training atau Low Intensity Interval Training. Olahraga apa ini sebenarnya? High Intensity Interval Training HIIT itu adalah olahraga yang memacu detak jantung kita supaya tinggi. Ini olahraga yang jenisnya itu bikin kita ngos-ngosan banget. Nanti gua akan jabarkan lagi seperti apa olahraga HIIT ini. Tapi low IIT, low intensity interval training adalah jenis olahraga di mana kita lebih santai, heart rate kita nggak usah tinggi-tinggi, yang penting kita gerak. Kalau teman-teman coba cari aja di YouTube ya. Senam-senam olahraga yang ada di YouTube, kalian search HIIT exercise, itu olahraga-olahraga yang biasanya kasih waktu rest-nya, istirahatnya itu dikit. Pokoknya terus aja rasanya kayak lu olahraga 20 menit, 30 menit, itu tuh rasanya kayak, lu capek banget lah, lu di-push. Karena detak jantung lu emang bener-bener di-push. Itu tujuan dari HIIT. Kalau LIIT, low intensity interval training, lu bisa lebih nafas rasanya, oke. Nah, buat orang-orang yang nggak fit, HIIT ini akan sangat terasa berat. Kalian mungkin bisa aja akan merasa kayak ingin muntah bahkan, ketika kalian melakukan olahraga yang terlalu berat, yang melebihi kapasitas kalian. Nah, sekarang yang ingin gue bahas adalah banyak yang bertanya, high intensity interval training itu lebih baik untuk penurunan berat badan atau kita harusnya start dengan LIT, dengan low intensity interval training. Jadi gue mau membahas satu penelitian di orang-orang obes, di orang-orang yang obesitas, ini efektif mana untuk melakukan HIIT atau LIT, oke? By the way, subjek penelitiannya rata-rata di usia 48 sampai 51 tahun, IMT mereka rata-rata di sekitar 37 sampai 38 atau BMI mereka itu antara 37 sampai 38. So, ini orang-orang yang memang sudah, lumayan obes, lalu juga VO2 max mereka itu rata-rata di 20,9. Jadi mereka ini nggak fit sama sekali, dan penelitiannya 2 minggu. Sorry, penelitiannya 12 minggu. Mereka ingin lihat selama 3 bulan olahraga HIIT, LIIT ini dampaknya seperti apa kepada kesehatan mereka, kepada parameter-parameter yang ingin mereka ukur. Dan di penelitian ini juga mereka untuk menurunkan kalori atau asupan harian mereka sebanyak 500 kalori diturunkan. Mereka mendapatkan nutrition counseling, tapi mereka tidak mengikuti pola makan tertentu, yang penting itu turun 500 kalori, oke? Nah, olahraganya seperti apa yang mereka diminta ini bukan senam, tapi yang lebih gampang diukur yaitu adalah sepeda statis. Jadi selama mereka melakukan sepeda statis, mereka heart rate atau detak jantungnya itu dimonitor terus, mereka akan melakukan olahraganya seperti ini. 2 menit pertama itu warm up, lalu ada 5 kali interval yaitu selama 1 menit. Jadi 5 kali 1 menit. Lalu di antaranya itu ada 1 menit rest in between atau recovery bukan rest ya. Jadi mereka akan buat sepedanya jauh lebih lambat, satu menit ngebut, 1 menit lebih rileks, 1 menit ngebut, 1 menit rileks, ya. Lalu di terakhirnya itu ada 1 menit cool down. Jadi sebenarnya di penelitian ini mereka hanya ingin meminta bukan objek, subjek-subjek penelitian ini untuk melakukan olahraga hanya 14 menit. Sepeda statisnya hanya 14 menit dan 1 minggu itu hanya 2 kali, oke? Jadi mereka ingin benar-benar mengukur buat orang-orang yang obes, mulai dulu deh dari 2 kali seminggu, 14 menit sekali exercise-nya. Ada nggak sih dampaknya? Oke, singkatnya dampaknya ada. Nah, buat orang-orang yang ada di grup HIIT, di minggu pertama sampai minggu keempat mereka itu detak jantungnya diminta untuk mencapai 80 sampai 85% dari maksimum heart rate. Ini tinggi. Kalau buat teman-teman yang udah tahu, udah pernah dengar podcast sebelumnya, ini
kira-kira ada di zona 4 heart rate-nya. Lalu di minggu ke-5 sampai minggu ke-8 heart rate-nya diminta di antara 85 sampai 90% dari maksimum heart rate. Di minggu ke-9 sampai minggu 12 itu 90 sampai 95% dari maksimum heart rate. Ini tinggi guys. Zona heart rate-nya itu di antara zona 4 dan 5. Oke. Nah, tapi buat orang-orang yang di grup LIIT atau mereka juga sebutnya sebagai medium ya, medium interval training, itu minggu ke-1 sampai minggu ke-12 itu heart rate-nya di zona yang sama di antara 65 sampai 80% dari maksimum heart rate mereka. Oke, jadi kalau yang di MIIT, LIIT mereka ini tidak dinaikkan dari segi heart rate-nya, range-nya tetap di antara 65 sampai 80% maksimum heart rate. Tapi kalau yang HIIT itu memang di-push lebih jauh untuk mencapai target heart rate yang diinginkan, oke? Sekali lagi guys, ini olahraganya berat untuk yang HIIT dan inilah olahraga HIIT. Apa hasilnya? Dengan hanya olahraga 2 kali seminggu, sekali olahraga itu hanya 14 menit. Dengan sepeda statis untuk mencapai heart rate tertentu dengan 2 menit warm up, 5 kali interval, in between-nya itu ada 1 menit recovery, udah gitu cool down 1 menit, oke? Nah, yang menarik, setelah 3 bulan, yang melakukan HIIT, VO2 max mereka itu bertambah sebanyak 3,1. So, lumayan banget. Buat yang melakukannya MIIT atau LIIT, itu naiknya hanya 1,2 aja. Dan mereka juga ternyata compare dengan orang-orang obes yang direkrut di penelitiannya, tapi tetap menjalankan sedentary lifestyle mereka, mereka tidak melakukan olahraga, tidak melakukan perubahan apapun, VO2 max-nya nggak meningkat. Jadi memang teman-teman kalau kita mau meningkatkan kalau kita mau meningkatkan VO2 max, itu memang kita harus nge-push dari heart rate kita ini, supaya VO2 max kita naik. Buat teman-teman yang belum tahu VO2 max itu apa dan lain-lain, silahkan ke season 3 episode podcast Sehat Seutuhnya. Di situ ada satu episode di mana gue bahas secara lengkap mengenai VO2 max. Oke. Lalu juga dari metabolic syndrome score, orang-orang yang obes ini, orang-orang yang melakukan HIIT itu juga lebih membaik dibandingkan dengan orang-orang yang melakukan MIIT atau LIIT, oke? Lalu bagaimana dengan penurunan berat badan dengan weight loss? Yang menarik, penurunan massa lemak dan lingkar perut itu lebih turun di grup yang HIIT dibandingkan dengan yang MIIT. Kalau waist circumference, gimana lingkar perut ini, detailnya lagi penelitiannya mencatat bahwa orang-orang yang melakukan HIIT, lingkar perutnya itu berkurang 6,4 sentimeter dibandingkan dengan orang-orang yang di grup MIIT turunnya itu 3,7 sentimeter. Jadi cukup menarik, ada perbedaan yang cukup signifikan dan juga orang-orang yang melakukan HIIT ini fat mass-nya, jadi lemak di dalam tubuh mereka itu berkurang 3,7 kilogram dibandingkan dengan grup yang melakukan MIIT itu berkurangnya 1,4 kilogram saja, oke. Lalu orang-orang yang melakukan olahraga ini mau HIIT atau MIIT itu tekanan darahnya juga turun. Jadi memang teman-teman olahraga itu bisa menurunkan tekanan darah, bagus, oke. Buat orang-orang yang melakukan HIIT turun sistoliknya itu berkurang 12, diastoliknya itu berkurang 8 mmHg. Buat yang melakukan MIIT, sistoliknya turun 11, yang diastoliknya turun 5 mmHg. So, cukup menarik cukup menarik. Lalu juga kalau mereka lihat, eee, mereka cek juga nih darah, profil lemak dari orang-orang yang obesitas ini. Olahraga selama 12 minggu, ada nggak sih dampaknya terhadap gula darah, terhadap profil lemak, dan lain-lain. Dan yang mereka temukan adalah keduanya tidak melakukan eee, kedua grupnya tidak mengalami kemajuan dari hasil laboratorium darah.
Dari apakah itu dari trigliserida, apakah itu dari kolesterol, apakah itu dari LDL, glukosa, dari penilaian HbA1c, itu tidak ada perubahan yang signifikan dari penelitian ini. Suspek mereka adalah bahwa exercise yang dilakukan memang cukup rendah, baru 2 kali seminggu dan hanya 14 menit saja, dan perubahan pola makan tidak dilakukan secara signifikan karena mereka hanya minta untuk turun kalorinya sebanyak 500 kalori saja. Jadi, kalau dari penelitian-penelitian yang lain, yang lebih intens olahraganya itu banyak yang menunjukkan bahwa hasil laboratorium, profil lemak, gula darah kita itu bisa membaik oleh karena dari olahraga ini sendiri. Oke, tapi ini yang penelitian ini catat. Oke, dan, lalu yang menarik juga mereka ini mencatat seberapa enjoy orang-orang ini dalam melakukan protokol olahraga ini. Dan mereka temukan 97% dari orang yang melakukan HIIT itu bisa menikmatinya, dan berencana untuk melanjutkannya. Tapi orang-orang yang ada di grup, MIIT atau LIIT itu hanya sekitar 58% yang bilang enak dan mengatakan akan melanjutkan dari protokol olahraga ini sendiri. So anyway teman-teman, ini cukup menarik kalau kalau kita ngomongin soal penurunan berat badan, olahraga HIIT, High Intensity Interval Training ini menunjukkan hasil yang lebih signifikan dalam penurunan, massa lemak, penurunan lingkar perut. Jadi cukup menarik, teman-teman bisa coba kalau memang teman-teman yang ingin menurunkan, berat badan kalian. Tapi ada pertanyaannya, sebenarnya ini aman nggak sih? Karena memang ketika kita melakukan olahraga high intensity interval training, ini kita meningkatkan detak jantung kita, heart rate kita lumayan tinggi, oke? Nah, yang kita nggak tahu adalah apakah kita itu sudah punya penyumbatan pembuluh darah atau enggak. Karena kalau ini kita sudah punya penyumbatan pembuluh darah, kita paksa olahraga dengan heart rate yang tinggi seperti itu, ini bisa meningkatkan resiko terhadap serangan jantung. We never know, ya kan? Jadi kalau misalnya teman-teman yang ragu apakah HIIT ini bisa dan boleh untuk kondisi kalian, silahkan tes treadmill ke dokter jantung, konsultasikan terlebih dahulu terutama dengan bertambahnya usia. Terutama kalau kalian sudah di usia 40, 50 ke atas terutama, terus background-nya juga nggak pernah olahraga, tiba-tiba pengen HIIT, kalian perlu lebih aware lah, lebih cautious ya dalam melakukannya. Dan penelitian ini juga mencatat bahwa sekali lagi mereka melihat dari sisi keamanan ya, karena mereka melakukan intervensinya olahraga HIIT itu hanya 2 kali seminggu dan hanya 14 menit. Jadi, bukan HIIT dalam waktu yang lama dan sering dalam 1 minggunya, oke? Itu precaution yang mereka lakukan, protokol yang mereka lakukan di dalam penelitian ini. Dan mereka juga mencatat, selama mereka menjalankan penelitian 12 minggu, untungnya tidak ada yang mengalami serangan jantung atau henti jantung, nggak ada. Jadi ini by the way penelitiannya sekali lagi di orang-orang yang obes udah antara umur 48 sampai 51 tahun, BMI atau indeks massa tubuh mereka juga di antara 37 sampai 38. Sebenarnya mereka kelompok yang cukup beresiko, tapi mereka melihat bahwa high intensity interval training masih oke karena volume olahraganya itu kecil. So teman-teman, ini yang bisa gue bagikan di episode podcast kali ini mengenai HIIT, LIIT, High Intensity Interval Training, Low Intensity Interval Training, mana yang lebih bagus untuk weight loss. Jo, kalian bisa coba, silahkan, mangga, dicoba. Silahkan kalian mau melakukannya di sepeda statis, kalian mau melakukannya dengan olahraga lari, kalian mau melakukannya dengan olahraga senam yang kalian bisa dapatkan di YouTube dengan gampang, dengan gratis, yang butuh adalah niat. Silahkan dicoba, semoga kalian bisa lebih sehat, itu harapan dan doa gua. Dan kalau kalian mendapatkan manfaat dari podcast ini, boleh share ke teman-teman yang lain, supaya lebih banyak orang yang paham mengenai tubuh sendiri, bagaimana caranya untuk hidup lebih sehat lagi. Seperti biasa teman-teman, harapan gua semoga kita sehat seutuhnya.